Halo, salam anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Fitri Nurmalasari. Hari ini, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai seni rupa yang ada di sekitar kita. Kalian bisa buka buku paket kalian, buku seni budaya. Silahkan dibuka, juga bisa dengarkan apa yang jadi presentasi saya. Nah, kalian mungkin tidak menyadari bahwasanya di rumah itu ada hiasan dinding seperti kaligrafi, ada ukiran lemari yang bagus sekali, ada piring-piring cantik di dapur kalian. Itu semua adalah karya seni dan mereka punya fungsinya masing-masing. Nah, kali ini dengan memperhatikan karya seni yang ada di sekitar kita, kita juga bisa membahas apa saja sih fungsi karya seni itu sendiri ya. Baik, fungsi seni rupa ya. Pertemuan kita kali ini membahas tentang fungsi seni rupa berdasarkan karya-karya seni yang ada di sekitar kita ya. Berdasarkan cakupannya ada 3 kategori. Yang pertama adalah the personal function of art, and then number 2 the social function of art, the last is the physical function of art. Seni sebagai fungsi individu itu fungsinya adalah sebagai media ungkapan atau ekspresi diri ya dari seniman itu sendiri. Selanjutnya juga digunakan sebagai media untuk penyampaian pemikiran dari seniman kepada penikmat seni ya. Jadi ketika kalian marah, sedih, seneng itu kalian bisa meregulasinya dengan cara berkarya seni, boleh ya. Selanjutnya kalian bisa lihat ini adalah foto dari lukisan yang judulnya Jika Tuhan Marah. Sang pelukis itu membuat lukisan ini bukan tanpa alasan ya, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah fenomena-fenomena manusia saat ini yang kurang introspeksi diri, merendahkan satu sama lain ya. Padahal Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang ya, maha pemurah. Namun kita sebagai umat-umatnya kadang-kadang tidak bisa mengikuti sifat-sifat tersebut. Nah, jadi sang seniman ini membuat lukisan dari hasil pemikirannya yang berisik itu menjadi lukisan yang sangat luar biasa dengan judul Jika Tuhan Marah. Kalian bisa lihat seperti apa kondisinya. Warna-warnanya juga luar biasa. Jadi titik putih yang ada di atas itu adalah diibaratkan sebagai imajinasi Tuhan ya. Dan yang merah-merah itu adalah api-api yang nyala-nyala. Dan di situ manusia-manusia itu terlihat sangat panik ya. Itulah yang terjadi jika Tuhan marah sama kita sebagai umatnya. Oke. Ini adalah karya seni yang lahir sebagai bentuk ekspresi diri dan berisiknya pikiran-pikiran seniman supaya hasil karya seni yang dia ciptakan bisa dibaca dalam tanda kutip kepada penikmat seni. Selanjutnya, seni sebagai fungsi sosial di mana karya yang dibuat itu diperlihatkan atau dinikmati oleh banyak orang. Jadi dinikmati oleh khalayak umum. Contohnya apa? Seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu adalah mahakarya seni rupa yang dinikmati oleh banyak orang. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Miss? Kriya tekstil seperti batik, tenun dan lain-lain sebagainya. Kriya kayu kayak ukiran ya. Kriya keramik ya, piring cantik, terus cobek dan lain-lain sebagainya ya. Terus dan biasanya ada juga seperti poster-poster edukasi, poster-poster pemberitahuan itu juga masuk kategori karya seni yang dipakai untuk fungsi sosial ya. Contohnya tuh banyak ya, seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Selanjutnya kok ini back ya. Sebentar. Selanjutnya adalah
Seni sebagai fungsi fisik benda. Artinya, karya seni yang lahir itu adalah tentang hasil pemikiran seniman itu sendiri dan biasanya dikoleksi dan tidak diperjualbelikan. Ada Galeri Nasional Indonesia atau ada Museum Antonio Blanco, itu merupakan karya-karya museum atau galeri-galeri seni yang menyimpan karya-karya seni yang tidak diperjualbelikan ya. Secara umum fungsi seni itu banyak sekali ya. Di sini saya memberikan 9 fungsi. Yang pertama sebagai ungkapan ekspresi, tadi sudah saya jabarkan ya. Selanjutnya karya-karyanya dinikmati oleh orang lain. Selanjutnya fungsi seni sebagai bentuk penyampaian budaya. Kalian tahu rumah adat, baju adat, senjata tradisional ya. Itu merupakan hasil karya seni yang fungsinya digunakan untuk penyampaian budaya ya. Selanjutnya sebagai fungsi dekorasi. Kalau kalian rumahnya ditata sedemikian rupa dengan ibu kalian, ada hiasan-hiasannya, karya seni tersebut juga berfungsi sebagai dekorasi. Selanjutnya sebagai media penyampaian pesan atau himbauan bahkan kritikan ya. Contohnya kayak gambar ilustrasi, gambar poster, bahkan gambar karikatur yang biasanya ada di koran-koran. Selanjutnya seni sebagai sarana ritual. Kalau kalian tahu kain ulos itu merupakan kain tradisional ya di daerah Sumatera Utara yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara ritual. Misalnya kayak manortor pada saat pernikahan dan pada saat kematian, dan tentunya kain ulos itu motifnya berbeda pada saat kegiatan pernikahan dengan kegiatan kematian. Selanjutnya carang yang biasa dipakai yang dibuat oleh orang beragama Hindu, dan janur kuning yang benar-benar tinggi itu dihias demikian rupa, itu merupakan karya seni yang digunakan sebagai penunjang sarana ritual upacara adat ya. Selanjutnya karya seni itu juga bisa dipakai untuk mengenang sejarah. Contohnya apa, Miss? Banyak. Yang pertama adalah Monas, Monumen Nasional, patung Pancoran, terus patung Diponegoro ya, itu banyak sekali ya digunakan untuk mengenang sejarah. Ada ceritanya dari terbangunnya karya seni tersebut ya. Juga Candi Prambanan, Candi Roro Jonggrang, Candi Borobudur ya, itu masuk kategori karya-karya seni yang digunakan untuk mengenang sejarah. Selanjutnya karya seni juga digunakan sebagai identitas sebuah tempat. Kalau kalian pernah ke Surabaya melihat patung ikan hiu dan buaya, itu adalah salah satu bentuk karya seni 3 dimensi, yaitu patung yang digunakan sebagai identitas sebuah tempat, identitas sebuah daerah. Sama kayak di daerah Bali ya, itu banyak sekali karya-karya seni yang bisa digunakan sebagai identitas sebuah tempat. Yang terakhir adalah karya seni berfungsi sebagai alat bantu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih, Miss? Yang pertama adalah batik. Kain batik yang bisa kalian pakai buat kondangan dan lain-lain sebagainya, itu adalah karya seni yang menunjang untuk kehidupan sehari-hari. Piring yang dipakai untuk makan, yang kalau kalian perhatikan tuh ada lukisannya, itu juga karya seni yang menunjang kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ini adalah contoh seperti apa sih seni untuk ungkapan ekspresi itu ya. Selanjutnya adalah karya-karya seni yang bisa dinikmati oleh orang lain secara bebas. Ini contohnya candi ya. Oke, anak-anakku yang kucinta, seni rupa itu pada dasarnya berkembang ya. Enggak stuck di Indonesia aja, tapi di seluruh belahan bumi. Nah,
Berdasarkan waktu perkembangannya, seni rupa itu dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama adalah seni rupa tradisional. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, memiliki pakem. Pakem itu atau aturan yang baku, ya. Udah aturannya seperti itu, jadi tidak bisa dirubah. Selain itu bersifat statis atau tidak berubah, ya. Konsisten bentuknya seperti itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dipertahankan untuk memberikan pengetahuan pada generasi-generasi yang akan datang. Supaya apa? Supaya anak-anak generasi-generasi seperti kalian itu tidak kehilangan identitasnya, bahwasanya Indonesia itu sangat banyak sekali budayanya. Contohnya apa, Miss, yang masuk kategori seni rupa tradisional? Yang pertama wayang, baju adat, rumah adat, motif batik, dan lain-lain sebagainya, ya. Selanjutnya seni rupa modern. Nah, ini ciri-cirinya mereka memodifikasi dari seni rupa tradisional tapi tidak mengubah semuanya, ya. Nah, sifatnya juga individual, tidak terikat dengan pakem atau norma yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya lukisan, seni grafis, seni patung. Mungkin dari ukiran-ukirannya mereka mencontoh dari seni rupa tradisional, tapi fisik-fisiknya mungkin sesuai ciri khas masing-masing. Selanjutnya adalah seni kontemporer. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwasanya seni kontemporer itu lahir atau tercipta karena adanya fenomena-fenomena yang sedang booming pada saat itu, atau adanya tren tertentu pada saat itu yang memantik seniman untuk membuat karya seni. Contohnya apa, Miss? Kalau tidak salah di tahun 2010-an itu ada kasus tentang cicak dan buaya. Ya, jadi seniman-seniman yang kreatif ini menciptakan motif batik cicak dan buaya. Ada juga pameran instalasi tentang cicak dan buaya, ya, sebagai bentuk kritik, ya, terhadap fenomena atau kasus-kasus yang terjadi pada saat itu. Biasanya karya-karya seni tersebut ini bersifat kekinian, ya, berkolaborasi dengan teknologi sesuai dengan selera perkembangan pada masa itu, ya. Contohnya apa? Seni videografi, seni instalasi, dan seni pertunjukan, ya. Nah, oke, baik anak-anakku. Karena hari ini saya tidak ada, jadi silakan kalian berkelompok dengan teman satu meja kalian. Lalu carilah karya seni yang dibuat 3 tahun terakhir. Nah, karya seni ini adalah karya seni rupa yang dibuat oleh seniman Indonesia, ya. Cari yang dibuat di 3 tahun terakhir, berarti di tahun 2023, ya. 2023 sampai 2025. Selanjutnya, cari tahu apa yang menginspirasi terwujudnya karya tersebut, ya. Selanjutnya, carilah referensi yang relate dengan karya tersebut. Nah, misalnya fenomena cicak dan buaya contohnya, ya. Referensi yang relate itu tentang kasus-kasus yang relate sama cicak dan buaya tadi. Nah, selanjutnya buatlah artikel sederhana, ya, dengan tampilan 2 kolom. Kalian boleh mengerjakannya di Word lalu di-convert ke PDF, ya. Silakan sertakan referensinya dan simpen di drive kelas. Nanti link drive kelas bisa dibagikan ke saya, ya. Silakan bekerja sama dengan teman satu meja kalian untuk membuat ini, ya. Saya kasih waktu sekitar 1 jam pertemuan, ya. Habis itu langsung dikumpulkan di link drive kelas. Baik, itu saja anak-anakku yang ku cinta. Semoga bisa mengerjakan pekerjaan project ini dengan baik, ya. Next akan saya koreksi jika kalian sudah mengumpulkannya.
Terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi presentasi saya hari ini. Semoga paham, kalau tidak paham boleh diulang kembali ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.